Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi channel Gerges Saper. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang LN Isekai Decade. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Yuya telah mendapatkan saran dari Hikari mengenai jas yang akan dipakainya saat bertemu dengan ayahnya Miu. Dalam part kali ini, Yuya pun sudah mendapatkan undangan dari Miu untuk bertemu dengan ayahnya. Maka saat malam itu, Yuya pun pergi ke pusat kota dan menunggu di sebuah tempat yang telah dijanjikan. Saat itu, Yuya juga sudah mengenakan jas yang telah dipilihkan sama Hikari. Tak lupa juga dengan kemeja dan sepatu yang berasal dari peninggalan Sage. Bisa dibilang kemeja dan sepatu milik Sage itu terlihat luar biasa. Karena memang nih kualitasnya juga lebih baik daripada semua kemeja dan sepatu yang ada di bumi ini. Tak lama kemudian, Miu dan sang ayah pun yang bernama Hideyuki muncul di hadapan Yuya. Dari awal pertemuan mereka, Hideyuki itu nampak kurang suka sama Yuya nih. Yaps, nampaknya Hideyuki itu bukan manusia yang pada umumnya yang melihat penampilan Yuya saja. Karena kalau kalian ngikutin cerita dari LN ini, hampir semua karakter baik yang laki ataupun perempuan itu udah langsung punya kesan baik sama Yuya pas ngeliat penampilannya aja. Tapi sayangnya hal itu nggak berlaku kepada Hideyuki. Saat itu, Miu dan Yuya pun dibawa sama Hideyuki untuk makan malam bersama nih. Namun gregetnya Hideyuki juga mengundang calon tunangan dari Miu untuk makan malam bersama mereka. Calon tunangan Miu itu bernama Yuma. Dia dikenal sebagai pengusaha muda yang berkecimpung di dunia hiburan kasino teman-teman. Dan yang membuat Hideyuki itu suka sama Yuma karena menurutnya Yuma itu memiliki masa depan yang lebih baik dengan usahanya yang seperti itu. Karena memang nih Hideyuki juga nggak percaya dengan usaha yang di bidang seni seperti model dan yang lainnya. Menurutnya itu bukanlah sebuah pekerjaan yang bisa membuat masa depan menjadi aman. Maka dari itu saat Yuya berkata kalau dia bertemu dengan Miu saat mereka melakukan sesi pemotretan model, Hideyuki pun makin gak suka sama Yuya nih. Karena dia ngiranya ya Yuya itu model juga gitu, padahal ya bukan gitu. Ia juga berkata kalau dia gak akan menyerahkan Miu kepada orang yang masa depannya gak jelas seperti Yuya. Padahal kita tahu sendiri kan babang kita Yuya ini bukanlah model teman-teman, melainkan siswa yang beruntung yang bisa masuk isekai dan mendapatkan cheat dari isekai itu. Nah, gak hanya Hideyuki tapi Yuma juga ikut meremehkan Yuya nih. Lalu ia juga langsung mengajak Yuya untuk pergi ke kasinonya nanti yang ada di luar negeri. Si Yuma itu pengen ngebuktiin nih kalau dia itu lebih baik daripada Yuya dari segala hal manapun gitu. Pada awalnya si Miu itu meminta Yuya untuk menolaknya aja karena memang menurutnya tindakan Yuma itu udah keterlaluan banget sih. Karena dia itu pengen nyombong-nyombongin harta dan bisnisnya untuk membuat Yuya itu minder dan menjauhi Miu. Tapi nampaknya Yuya itu nggak keberatan dengan hal itu. Dan ia juga meminta bantuan dari Tsukasa, ayah dari Kaori, untuk mendapatkan paspor. Ya kan kalau misalkan ke luar negeri kan Yuya juga butuh paspor gitu. Dan nampaknya nih lama-kelamaan rasa nggak enakan babang kita Yuya buat minta bantuan kepada orang yang dikenalnya itu udah hilang teman-teman. Udah dibantu buat milihin jas, si Yuya itu malah minta untuk membantu bikin paspor lagi sama Tsukasa. Setelah mendapatkan paspornya, keesokan harinya, Yuya, Miu, dan Hideyuki pun dibawa sama Yuma ke tempatnya yang ada di luar negeri dengan menggunakan jet pribadi miliknya. Nah, dalam perjalanan menuju ke sana, Yuma itu mencoba mengintimidasi Yuya dengan cara berkata nih, kalau semua pelayannya dalam pesawat jet ini memakai bahasa Inggris, jadi jika Yuya itu ingin memesan makanan ataupun sesuatu, maka Yuya harus memakai bahasa Inggris juga. Di sini Yuma pikir Yuya itu nggak bisa bahasa Inggris teman-teman. Karena memang nih kebanyakan orang Jepang itu nggak bisa bahasa Inggris teman-teman. Dikatakan menurut survei, hanya 5% populasi Jepang itu yang bisa menggunakan bahasa Inggris. Tapi nampaknya Yuma itu udah salah pilih lawan deh. Karena babang kita Yuya bisa menggunakan bahasa Inggris dengan sangat mudah berkat skill penerjemah bahasa miliknya. Tentu aja, baik Miu, Hideyuki, dan Yuma itu sangat terkejut dengan hal itu. Bahasa Inggris milik Yuya juga terlihat sangat lancar, tanpa logat Jepang sedikit pun. Bahkan pelayan dari Yuma juga berkata nih, kalau dia sangat menyukai logat Inggris milik Yuya. Di sini sekali lagi babang kita Yuya itu malah bikin si Yuma, calon tunangan dari Miu itu kena mental. Bukannya dia yang kena mental gitu teman-teman. Tak hanya di situ, setelah mereka mencapai kasino milik Yuma, Yuya itu diminta Yuma untuk taruhan memakai uang asli saat melakukan permainan yang ada di kasinonya ini. Yuma itu berpikir kalau Yuya gak mungkin punya uang banyak gitu. Tapi lagi-lagi, Yuma udah salah sangka dan salah pilih lawan.
Karena babang kita Yuya itu nggak pernah pakai uang konversiannya dari isekai. Maka dari itu, ia punya banyak sekali uang di item box miliknya. Ya, ingat teman-teman, setiap kali Yuya itu mendapatkan drop item dari mengalahkan monster yang ada di isekai, dia bisa mengkonversikannya menjadi uang. Maka dari itu, Yuya itu punya banyak sekali uang. Ditambah lagi babang kita Yuya kan gak punya kebutuhan apapun selain makan nih. Jadi dia itu nyimpenin banyak uangnya di item box miliknya. Jadi bisa dibilang ya Yuya juga itu salah satu miliarder lah kalau misalkan diungkap uangnya berapa gitu. Bahkan saat itu, Yuya juga langsung mengeluarkan 5 juta yen saat ingin taruhan dengan Yuma. Namun di sini Yuma itu berkata kalau Yuya hanya memerlukan 1 juta yen aja untuk bermain di kasinonya ini. Nah, ulah babang kita Yuya juga gak berhenti di situ aja. Sebanyak apapun permainan kasino yang ia mainkan, Yuya itu akan selalu mendapatkan jackpot. Sehingga hal itu membuat Yuma jadi muak nih. Tujuan awal Yuma ngajak Yuya ke sini itu adalah membuat Yuya bangkrut. Dan hal itu bisa menyingkirkan Yuya dari kehidupan Miu. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Di sini Yuma lah yang malah bangkrut karena status keberuntungan milik Yuya itu. Walaupun si Yuma itu udah minta dealer kasinonya untuk curangin Yuya, tapi tetap aja Yuya itu selalu dapat jackpot. Hingga pada akhirnya Yuma pun ngamuk-ngamuk dan berniat menyerang Yuya nih. Saat itu ia juga meminta para pengawalnya untuk menodongkan senjata mereka kepada Yuya nih. Ia juga berkata kalau tujuan sebenarnya ia ingin menikahi Miu itu karena dia itu ingin menguasai perusahaan dari keluarganya Miu, yaitu Mido Group, teman-teman. Karena sebenarnya usaha kasino milik Yuma ini adalah usaha kasino kotor yang akan membuat semua pelanggannya itu rugi. Tapi saat mereka ingin membuka cabang di Jepang, mereka itu kehalang karena peraturan pemerintah Jepang yang sangat ketat gitu, yang nggak memperbolehkan kasino kotor seperti milik Yuma ini buka di sana gitu. Maka dari itu, ia ingin menggunakan Mido Group sebagai kedoknya aja. Tentu aja, baik Miu dan Hideyuki pun langsung memandang rendah Yuma. Tapi masalahnya sekarang, mereka bisa saja mati karena anak buah milik Yuma itu sudah mengepung mereka sambil mendodongkan pistol. Melihat hal itu, babang kita Yuya pun langsung mengeluarkan semua skillnya untuk menumbangkan Yuma dan para anak buahnya. Dan gregetnya, babang Yuya juga bisa menghindari setiap peluru yang ditembakkan kepadanya nih. Yuya berkata dalam hatinya kalau panah yang ditembakkan sama Yuti dan semua serangan monster yang selama ini ia hadapi di isekai itu jauh lebih cepat dibandingkan peluru. Maka dari itu, dia bisa menghindari semua tembakan pistolnya. Pada akhirnya, si Yuya pun berhasil menumbangkan Yuma dan para anak buahnya itu, lalu menyerahkan mereka kepada pihak kepolisian setempat. Saat itu Yuya juga mendapatkan untung 500 juta yen teman-teman, akibat kemenangannya di kasino milik Yuma tadi. Dalam perjalanan pulang ke Jepang, Hideyuki pun langsung meminta maaf kepada Miu dan Yuya. Ia juga secara langsung merestui hubungan mereka berdua. Bahkan Hideyuki juga berkata, kalau jika Miu dan Yuya itu ingin segera menikah, maka Hideyuki bisa langsung menyiapkan resepsinya nih. Tentu aja, muka dari Miu pun langsung memerah karena hal itu. Tapi gregetnya babang Yuya itu nampak nggak ngerti tentang perkataan Hideyuki. Yuya mengira kalau dirinya hanya berhasil membantu Miu dalam menyelesaikan masalah keluarganya aja. Dia itu nggak ngerti kalau Hideyuki berniat merestui hubungan Yuya dan Miu, bahkan sampai meminta mereka buat menikah gitu. Panel cerita pun berpindah ke planet lain di luar angkasa. Saat itu ada seorang wanita aneh yang mengamati bumi dari sebuah layar dan proyeksi hologram bumi. Di sini sang wanita pun berkata kalau dia tidak menyangka ada sebuah cetak biru dari benda yang ia butuhkan dan planetnya butuhkan. Lalu wanita itu juga berniat untuk mengambil cetak biru benda tersebut dari bumi dan membawanya ke planetnya sendiri. Panel cerita pun berpindah ke hutan sarang iblis besar. Setelah menjalankan perannya sebagai pacar Miu, Yuya pun meneruskan latihannya dengan Master Kelinci dan Iris nih. Saat itu Yuya sedang latih tanding dengan Master Kelinci, sementara Iris dan Yuti sedang memperhatikan mereka berdua. Di tengah itu, Yuti pun berkata nih, kalau melihat perkembangan kekuatan dari Yuya yang sangat signifikan seperti ini, maka Yuti merasa kalau dia udah nggak mungkin lagi bisa mengalahkan Yuya. Namun di sini Iris pun berkata lain. Ia merasa kalau Yuti juga sangat kuat loh, karena Yuti itu mewarisi kekuatan dari Holy Archer. Tapi di sini Yuti pun menjawab lagi, kalau Yuya itu bisa memakai semua dari para Holy termasuk dirinya. Maka dari itulah Yuti nggak mungkin bisa mengalahkan Yuya yang berkembang cepat seperti itu. Sementara itu,
pertarungan di antara Yuya dan Master Kelinci pun semakin intens nih. Mereka saling beradu serangan dengan skill mereka masing-masing. Tapi nampaknya, skill mereka itu sama-sama kuat teman-teman. Namun nih, setelah melayangkan beberapa serangan, si Yuya itu mulai melihat celah pada Master Kelinci. Dan seketika itu pula, ia pun langsung melayangkan sayatan Omni Sword miliknya ke arah leher Master Kelinci ketika dia itu lengah. Tentu aja serangan itu langsung membuat Master Kelinci tidak bisa bergerak lagi, karena tertodong oleh Omni Sword milik Yuya. Melihat hal itu, Master Kelinci pun berkata kalau dia telah kalah dari Yuya untuk latihan kali ini. Tapi di sini, ia masih menggunakan 60% kekuatannya aja teman-teman. Jadi, ia meminta Yuya untuk lebih sigap lagi saat latihan besok. Karena pastinya Master Kelinci akan menggunakan seluruh kekuatannya dalam melawan Yuya besok. Mendengarkan hal itu, Yuya pun jadi senang nih. Ia pun langsung membalas perkataan Master Kelinci sambil tergeletak di tanah. Karena memang dirinya itu sangat lelah karena latihan ini. Ya bisa dibayangin aja, Master Kelinci kan holy gitu. Walaupun Yuya itu punya kekuatan dari segala para holy dan kekuatan milik Sage, tapi tetap aja gitu, kekuatan Master Kelinci itu masih berada di atasnya Yuya kalau si Yuya itu masih belum dikuasain sama emosi negatifnya. Kecuali kalau Yuya itu udah dikuasain sama emosi negatifnya, maka kekuatan Yuya itu berada di atas Master Kelinci teman-teman. Namun nih, tak lama setelah Yuya itu menyelesaikan latihannya dengan Master Kelinci, tiba-tiba aja suara Aphis pun terdengar di hutan sarang iblis besar. Tentu hal itu membuat semua yang ada di sana jadi kaget dong. Lalu Aphis juga terlihat di sana dan langsung memberikan serangan bola energi evil yang diarahkan kepada mereka bertiga nih. Tentu aja baik Master Kelinci dan Iris pun langsung mengeluarkan barrier dari kekuatan holy mereka. Ini adalah barrier yang sama yang mereka keluarkan sewaktu melawan Quaro dulu. Namun lagi-lagi serangan itu berhasil membuat Master Kelinci dan Iris jadi mati rasa dan tidak bisa bergerak lagi. Ingat pas lagi lawan Quaro, mereka itu habis-habisan membuat sebuah barrier dari kekuatan holy mereka untuk melindungi kerajaan Regal. Tapi tetap saja walaupun kekuatan evil itu berhasil ditahan, sebagai gantinya Master Kelinci dan Iris itu tidak bisa bergerak lagi karena mengeluarkan semua kekuatannya itu. Aphis pun terkejut nih dengan hal itu karena memang ia tidak menyangka baik si Master Kelinci dan Iris itu bisa menahan serangannya yang seperti itu. Walau sebagai gantinya mereka jadi nggak bisa bertarung lagi gitu. Jadi di sini si Aphis pun langsung mengeluarkan bola energi evilnya lagi untuk melenyapkan mereka sekaligus nih. Karena memang target utama dari Aphis adalah Yuya, Master Kelinci, dan Iris nih. Jika mereka bertiga sudah musnah, maka Aphis bisa dengan sangat mudah mempermainkan semua manusia yang ada di bumi ini. Bahkan melenyapkan mereka juga ya gampang banget gitu. Namun gregetnya, bola energi evil Aphis itu nggak bisa menembus barrier rumahnya Yuya teman-teman. Tentu aja hal itu membuat Aphis jadi marah nih, karena kekuatannya yang bisa menjatuhkan kedua holy terkuat malah tidak bisa menembus barrier yang melindungi rumah seseorang yang bukan holy gitu. Maka dari itu ia pun langsung mengeluarkan hujan tombak evil yang langsung mengarah kepada barrier rumahnya Yuya. Tapi lagi-lagi serangan dari Aphis itu nggak bisa menembus barrier rumahnya Yuya. Tentu aja Aphis pun jadi kena mental nih, namun dia itu nggak habis akal teman-teman. Di sini ia pun memancing amarah Yuya dengan berkata kalau dia akan menghancurkan kerajaan Regal dan Alkeria terlebih dahulu sebelum menghancurkan Yuya, Iris, dan Master Kelinci yang terus berlindung dalam barrier seperti orang ketakutan. Mendengarkan hal itu, Yuya pun langsung tersulut emosi dan menyerang Aphis dengan kekuatan magic attire-nya. Di sini Aphis pun sangat senang dong karena misinya untuk memancing amarah Yuya supaya bisa keluar dari barrier itu terlaksana juga. Jadi pertarungan antara Aphis dan Yuya akan segera dimulai. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin itu pembahasan singkat dari Isekai Digitnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.